Wayang 2. Masih ingat bab wayang ketika Kapitayan didaulat menjadi dalang wayang kulit? Penggemar mawar dan melati itu sehabis berpentas wayang kukuh berpendapat, Tuhan, katanya seperti dalang wayang kulit. Seluruh manusia adalah wayangnya. Seluruh wayang hanya bergerak, berpikir, dan berpendapat atas kehendak dalang. Guru biologi yang mendengar kisah tersebut esok harinya mengatakan kepada Bukhari, Dharma, dan lain-lain bahwa Kapitayan benar. Parwati mempunyai sikap berbeda. Bagi bocah berambut panjang dan gemar musik keroncong ini, Tuhan bagai dalang wayang orang yang ditontonnya saat purnama di pendopo kecamatan. Dalam mempunyai garis besar skenario. Setiap orang yang memainkan wayang mempunyai hak untuk mengimprovisasi di luar kehendak dalang. Anehnya, guru biologi pun membenarkan pendapat Parwati. Bingunglah Samin, Kristin, Pangestu, dan yang lain. Kenapa Kapitayan bisa benar, kalau Parwati ternyata benar juga? Atau sebaliknya, kenapa Parwati bisa benar kalau Kapitayan ternyata benar juga? Dua-duanya keliru. Begitu akhirnya kata bu guru matematika. Karena Tuhan tak bisa dibandingkan atau digambarkan dengan apapun. Begitu sudah bisa dibandingkan atau digambarkan sebagaimana dalang, dia sudah bukan Tuhan lagi. Kalau begitu, Tuhan sama dengan kebahagiaan, Bu Guru, celetuk Kristin. Kok waktu Mama makan steak, saya tanya, apa Mama bahagia? Mama malah menggernyit. Katanya, kalau sudah bisa diceritakan, itu sudah bukan kebahagiaan lagi. Hanya Tuhan yang mengetahui dirinya sebagaimana Tuhan. Karena Sang Mutlak dalam kemutlakannya tidak tunduk kepada personalisasi, maka mustahil dipersepsikan maupun dikonsepsikan. Tuhan impersonal. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu jika memperagapkan personalisasi yang bisa dipersepsi dan dikonsepsikan. Namun, apa mekanisme lain yang memungkinkan manusia mengetahui dan mengenali Tuhan? Yaitu dengan mekanisme tawali. Yaitu bahwa Tuhan mentawali, yaitu mengambil alih hamba dan menjelmakan diri ke dalam diri hamba. Dan hamba menyatukan diri ke dalam Tuhan. Dengan mekanisme itu, manusia mengetahui dan mengenali Tuhan bukan secara independen, melainkan melalui Tuhan. Dalam tradisi Sufisme, tawali didahului atau mendahului, tergantung pengalaman orang per orang. 3 proses yang dikenal secara berturut-turut dengan istilah tahali, dan tajali. Tahali membersihkan diri dari dorongan-dorongan primitif yang destruktif pada jiwa. Tahali adalah tindakan peniruan terhadap sifat-sifat Tuhan dengan cara menginternalisasikan ke dalam diri. Tahali keadaan spiritual ketika seseorang merasakan kehadiran Tuhan setelah dirinya bersih. Revelation, Tuhan hadir dalam berbagai wujud, entah berkesadaran atau tidak. Selain itu, ada tawali, yang sama sekali tidak melalui 3 proses, atau bahkan tidak ada proses sama sekali, yang dikenal dengan istilah majzub, yaitu memilih hambanya begitu saja tanpa ada proses. Ini menghendaki fana, yakni ketiadaan dan peniadaan diri, ibarat sinar lilin di ruang gelap. Ketika matahari terbit dan memancarkan sinarnya ke dalam ruangan gelap tersebut, cahaya lilin menghilang terserap oleh cahaya matahari, meski lilinnya sendiri masih tetap ada dan menyala. Pengalaman kebersatuan ini tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan dalam bentuk bahasa apapun.
bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun. Para pejalan sunyi yang memperoleh pengalaman ini menegaskan bahwa pengungkapan yang paling memungkinkan bagi pengalaman tersebut hanyalah seolah-olah. Seolah-olah ya, tapi tidak. Seolah-olah tidak, tapi iya. Seolah-olah dia, padahal bukan. Seolah-olah bukan, padahal dia. Seolah-olah sampai, padahal belum. Seolah-olah belum, padahal sudah sampai. Ini bisa lebih dekat dengan pengalaman cinta, di mana peniadaan diri menghapuskan independensasi kau, aku, dan kebersatuan direalisasikan, tapi tetap tak bisa diungkapkan, kecuali dengan bahasa seolah-olah.